Spesifikasi hasil panen yang mungkin kurang sesuai, ini mohon dicarikan solusinya bersama. Yang kadar airnya masih tinggi, kadar aflatoksinnya terlalu tinggi, ini mungkin dicarikan solusi mungkin dengan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati, ini lengkap semua, ada Pak Menko Pangan, ada Pak Menteri Pertanian, ada Pak Menteri Kehutanan, ada dari anggota DPR RI, Komisi 1, para kepala badan, BPS, Bappenas, Bulog, semuanya lengkap, Pak Gubernur, Bupati, Forkopimda, semua, Bapak Ibu yang tergabung di Gapoktan, terima kasih semua. Ini kita, terutama Bapak Ibu yang duduk di barisan terdepan ini, kita sebagai pembantu Presiden punya kewajiban untuk memastikan visi misi Presiden bisa berjalan dengan baik. Salah satunya ketahanan pangan. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Gubernur, Pak Kapolri, kita juga sudah melihat booth-booth pameran di depan. Saya ingin sampaikan bahwa cara-cara kerja seperti ini harus kita teruskan, harus kita tambah lagi untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan. Kerja bersama, kerja keroyokan, kerja kolaboratif, terutama lintas sektor, lintas instansi, dari ada Pak Kapolri, Kementan, Forkopimda, Bulog, melibatkan masyarakat juga, Gapoktan, kampus-kampus, swasta, dan juga pesantren. Kebetulan 2 minggu lalu saya panen jagung di Palembang yang melibatkan pesantren juga. Jadi saya ingin mengapresiasi Bapak Ibu semua yang terlibat. Terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih atas kontribusinya. Saya berharap ke depan ini bisa dipertahankan dan cakupannya diperluas. Ini tadi sudah ada lebih dari 30.000 gapoktan dan total produksinya sudah mencapai 2,8 juta di kuartal ketiga ini. Dan apalagi di Banten, ini banyak sekali pabrik-pabrik, pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri, jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam. Tapi saya pesan ini, Bapak Ibu semua, masalah off-taker. Ini saya harap nanti ke depan Bulog bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Spesifikasi hasil panen yang mungkin kurang sesuai, ini mohon dicarikan solusinya bersama. Yang kadar airnya masih tinggi, kadar aflatoksinnya terlalu tinggi, ini mungkin dicarikan solusi mungkin dengan koperasi, untuk nanti ke depan bisa berinvestasi untuk dryer, silo, penyediaan bibit unggul, ataupun pengendalian hama yang baik. Jadi petani jangan sampai merasa ditinggal, dibiarkan,
jika hasil panennya kurang memenuhi standar. Jadi saya mohon untuk selalu dilakukan pendampingan, pelatihan, berikan akses, dan saya yakin ini bisa diselesaikan kalau keroyokan seperti ini semua. Tadi juga sudah ada bantuan-bantuan alat-alat dari kementerian dan dari Pak Kapolri. Ini saya harap ke depan dengan adanya mekanisasi, alat-alat modern, produktivitas bisa bertambah, bisa meningkat, dan ini selalu saya sampaikan di setiap acara-acara dengan Kementerian Pertanian. Ini mohon Pak Menteri yang namanya pupuk, bibit, ini mohon bisa disediakan dengan baik, bantuannya bisa tepat sasaran, dan saya mohon juga nanti mungkin masukan-masukan dari Bapak Ibu yang tergabung di Gapoktan untuk masalah air, masalah harga, masalah pupuk, kekurangan alat, ini mohon segera disampaikan ke mungkin kepala daerah atau ke Pak Menteri langsung. Dan saya juga mengapresiasi banyaknya inovasi-inovasi yang hadir di pagi hari ini. Ada pupuk organik dari Enceng Gondok, ini kerjasama dengan universitas juga. Ini saya harap ke depan Bapak Ibu bisa lebih banyak melibatkan anak-anak muda, terutama R&D, untuk penggunaan alat-alat modern, termasuk penggunaan AI, penggunaan drone. Ini saya harap ke depan bisa lebih banyak melibatkan anak-anak muda. Lalu terkait inovasi untuk pengolahan jagung pasca panen, untuk menjadi tepung, minyak jagung, etanol, produk pengganti plastik, pakan ternak, ini mohon bisa lebih digenjot lagi. Dan tadi Bapak Ibu saya ulangi, untuk total produksi jagung yang sudah mencapai 2,8 juta ton untuk kuartal ketiga, ya ini saya harap bukan hanya menjadi angka-angka di atas kertas, tapi impact-nya biar bisa dirasakan oleh para petani. Terakhir Bapak Ibu, ini saya titip untuk para kepala daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini terima kasih sekali sudah bersinergi dengan pemerintah pusat terkait program-program prioritas dari Bapak Presiden. Tadi sudah dipaparkan masalah sekolah rakyat, pengecekan kesehatan gratis, lalu ada koperasi merah putih. Ini mohon ke depan bisa lebih dimasifkan lagi, terutama untuk pengecekan kesehatan gratis, agar bisa dimanfaatkan oleh warga, agar penyakit-penyakit bisa terdeteksi lebih dini, dan angka harapan hidup di Banten bisa meningkat. Kira-kira itu saja Bapak Ibu, terima kasih, salam hangat dari Pak Presiden. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.